pasti sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum wabarakatuh. Sahabat-sahabat Beko, jumpa lagi bersama gue MC Pimen dan MC Jojo. ada juga Ambon. ada juga Kang Ewok, ada Tein, Dan ada bapak ini siapa? Gue belum kenalan sampai ini. namanya siapa? Lili. Ini Bapak Bang Lili. Bukan Kita. bunga ya, bukan. Bukan. Ini bukan cewek juga ya, tapi cowoknya. Bang Lili, panjangannya Lili. Bukan. Hari ini gue spesial banget bisa main di daerah mana ini? Kalender. Jatinegara Kaum. Oh, Jatinegara Kaum. Yang satu Wih. Klender sana. Gimana nih? Jatinegara Kaum. Dekat Klender. Nah, di dekat sini lah, pokoknya daerah Jakarta ya. Jakarta Utara. Timur. Oh, Timur. Timur Leste bukan? Jakarta Timur kita belum tahu Pak. Malum orang baru ke Jakarta. Nyasar ya? Iya, nyasar bingung kita mau kemana ya, kita mau ngikut aja lah. Hari ini kita ada acara apa Bang Jojo? Sebenarnya kita acara silaturahmi aja ini ke apa ya? Salah satu orang hebat ya. Satu orang hebat yang gua aja sendiri manggilnya ayah, udah panggilan hati ya. Kalau Iya. kalau yang lain manggilnya AA, kalau gua pribadi manggilnya ayah, nggak tahu Iya. kenapa pengen manggilnya. Emang sosok keayahannya itu udah ada di diri dia. Dewasa banget. Dewasa banget loh, memberikan inspirasi, arahan, motivasi itu luar biasa banget. Makanya kita jauh-jauh dari mana tadi kita? Dari Depok. Oh, kemarin dari Ciawi. Dari Ciawi ya. Dari Ciawi. Ciawi jauh itu. dari Ciawi transit Depok. Ya, Baru bisa sampai ya. Kita ini sosok yang sangat hebat. Dia salah satu juga apa ya? Berjiwa biker sejati. Bikernya sejati. Dan alhamdulillah tergabung di kepolisian. Luar biasa ini. Salah satu anggota. Kalau bisa di zoom ini yang lainnya banyak banget. Nanti bakal kita liatin videonya. Itu udah ada juara satu Kapolda Cup. Pokoknya satu Indonesia, siapa yang nggak kenal dia? Keterangannya dulu, keterangan tangkasan bermotor walkie kategori 500 cc sampai 1200 cc. Juara satu. Luar biasa. Gila, nah tuh motor gede semua itu. Gimana cara kendaliinnya ya? Bisa sampai juara kayak gitu ya? Dengar-dengar sih beliau ini pengen mendirikan atau membuat satu gebrakan di bikers ini. Dia mau buat apa tadi? Wadah ya. Bukan wadah juga, Kayak perkumpulan bikers NKRI ya? NKRI ya, pembela NKRI dan peta tadi apa? Gemah Pembela tanah air. Apa tuh gemah peta sebenarnya? Gemah peta itu sebenarnya Abah yang tadinya Habib Lutfi mendirikan. Kebetulan Pak Okto ini cinta dengan ulama juga, makanya dia bawa. Mantap. Dan sekarang dekat juga dengan Abah. Abah itu Habib Lutfi dimanapun di Jakarta Habib Lutfi ada, otomatis dia yang selalu keluar. Wih, makabah banget ya. Abah banget. Buat teman-teman, kita hari ini ada di rumahnya Ayah Uke yang kita kenal. Biasanya kawan-kawan bikers itu manggilnya AA Uke. Ya nggak tahu kenapa nggak mau dipanggil ayah, maunya AA. Biar ini Beda awet muda. Gua tanya tadi umurnya berapa? 28. di Facebook tuh. Iya, Facebook. Di Facebook 28 nih. Luar biasa nih sosok orang-orang luar biasa. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya. Di bulan berkah ketemu orang-orang hebat nih. Oke brother, sahabat Berko, apa aja nanti kita akan ulas. Ya, masih belajar kepo, pantengin terus. Isa. Subuh. Bisa bukan sholat Ini bukan sebutan itu. Apa? Social assistant apa sih namanya? Indonesia. Stuntman bukan? Stuntman asosiasi yang stuntman juga cuy. Jangan-jangan yang gantiin Bapak RI 1 itu jadi stuntman ya dia. Iya. Yang waktu itu loncat-loncat ya. Coba. Apa benar gitu? Kalau hal-hal itu kita hanya monitoring aja. Kau monitoring. Satu membantu kelancaran suatu
program di jalan raya. Dan tugas fungsi A ini ya kuncinya satu, Apa? pelayanan masyarakat. Layanan masyarakat. Ya. Jadi, karena ini situasinya sangat gimana ya, di khususnya di Jakarta ini sangat sensitif, banyak ulah-ulah tangan jari yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kita berposisi benar aja jadi salah. Oke. Nah, ini kembalikan kepada pengendara. Anda janganlah merasa diri Anda itu benar aja bisa jadi salah, apalagi kita melakukan kesalahan. Setuju. Saya alihkan lagi. Jangan selalu membudayakan namanya pengendara, khususnya single rider, mau itu komunitas kayak bikers kayak apa ojol kayak, entah itu orang-orang instansi kayak, mencoba melakukan satu pelanggaran berarti Anda menggunakan malapetaka, risikonya maut kalau nggak cacat semua itu. Nauzubillah jauh. Ya, kita selalu mendoakan diri kita, keluarga, sanak saudara, tetangga, serta seluruh saudara-saudara kita yang beraktivitas di lapangan. Kita berharap apa? Selamat dan lancar. Amin. Tapi apa? Kembalikan kepada pribadinya masing-masing. Karena kalau sudah di jalan raya, terjadinya ego itu pasti ada. Itulah dinamika di jalan. Ego bukan berarti Anda harus jadi bego. Nah, Ya. setuju. Iya. Dekat nih, maksud nih. Banget itu, banget. Jelek itu sedikit deh. Ego bukan berarti Anda itu harus bego, bukan. Ego karena apa? Ya, karena diri Anda merasa paling benar. Ingat, ada pepatah tadi saya utarakan. Diri kita ini sudah benar aja bisa jadi salah, apalagi kita melakukan kesalahan. Apalagi melakukan Ya. hal bodoh. Kita tidak melakukan pelanggaran, tapi kita bisa jadi korban. Bisa terjadi nggak? Bisa. Bagaimana teman? Kembalikan kepada secara individu per individualnya, individunya, personalnya. Bagaimana kalau untuk berkendara itu harus memahami tentang secara administrasinya, Anda sudah payung hukum dan sudah dimiliki dasar hukum. Payung hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dasar hukumnya Anda sudah memiliki, kecuali kalau yang tidak memiliki SIM. Jadi kalau bisa diputar balik. Prinsipnya itu sebelum punya motor beli SIM dulu, bikin SIM dulu, baru punya motor. Kalau orang Indonesia kan lain. Nah itu kategorinya dulu. Kategorinya apa tadi? Ego. Duit gua. Kan gitu. Gue yang beli. Ya gua yang beli, gua yang ngeridit. Yang repotin lu gitu. Giliran tilang nggak ada. Tapi ingat, Anda melakukan, Anda berambisius mengejar ego. Payung hukum sudah memantau Anda. Payung itu kalau sudah membuka berarti untuk melindungi kalian, melindungi para pengendara baik motor maupun roda lainnya. Itu payung hukum. Karena Anda sudah dibekali dasar hukum. Dasar hukumnya itu apa? Di samping Anda mengetahui tentang peraturan lalu lintasnya, terkait dengan rambu-rambunya, terkait dengan sarana prasarananya, di situ Anda harus menguasai teknis berkendara. Itulah modal utama. Kenapa? Karena semuanya kategorinya otodidak. Pengendara itu wajib apa? Wajib memiliki satu guru. Kita bisa begini karena guru. Guru itu apa? Untuk mendidik kita, untuk meluruskan kita, untuk membina kita, untuk membekali kita ilmu yang bermanfaat. Terkait tidak bermanfaatnya, kembalikan kepada individunya. Bagaimana penjabarannya, bagaimana penyerapannya, kan gitu. Saya kalau bicara masalah protokol keselamatan, saya paling depan. Bukan soal malaikat, tidak. Saya bukan malaikat, tapi saya punya niat untuk jadi penyelamat. Yuk kita bareng-bareng, kita luruskan. Dan saya bukan berarti untuk menggurui, tapi saya hanya sebatas mengingatkan aja. Risiko kita tuh sama. Sama nggak? Sama. Mau motor, mau mobil, mau pejalan kaki, sama semua rata. Namanya jalan raya itu kalau nggak ditabrak ya nabrak. Nah, kita jalan kaki aja kalau kita kalau nggak ke Saleo ya sandung. Kan gitu. Ya. Dan ada pesan paling utama mudah-mudahan di bulan berkah ini. Saya mengingatkan
Bagaimana Anda memiliki satu kendaraan, jadikanlah kendaraan itu bagian daripada organ tubuh Anda atau kebutuhan Anda. Ya. Diri kita kalau nggak dirawat, kalau diri kita nggak mandi, pasti bau. Aromanya juga nggak nyaman. Bagaimana kita mau jalin silaturahmi? Bagaimana kita mau mengikat tali persaudaraan? Ya kan? Yang ada mengikat kesalahan nantinya. Berarti kita punya misinya apa? Membahas tali bandingnya berarti apa yang kita miliki berbentuk itu benda kita, harta kita, rawatlah sebagaimana Anda merawat dia. Kita makan sama. Motor juga butuh bensin, butuh oli, ya kan? Kita bersih, gunting kuku lah, di facial lah, di keringbat lah, di cat sama motor juga. Ada nggak satu kesamaan? Nah, kembalikan lagi tali bandingnya. Anda harus bisa membalikan. Jangan Anda dikendalikan sama motor, karena motor itu artinya penggerak, bukan Anda yang harus emang arti secara penjabaran Anda digerakkan sama mesin, tapi ingat, mesin itu ciptaan siapa? Manusia. Oh, jadi kita lebih kuasa. Luar biasa ya ilmu ini ya. Tapi ini kita udah apa ya? Udah melanglang kemana-mana nih ngobrol sana. Kita belum kenalan loh nama aslinya siapa ini. Kita pengen tahu dulu nih, maksudnya sosok ini siapa? Ayah ini nama aslinya siapa? Yang pernah kita kenal kan ada yang manggil tahu aja. Ayah ini. ya. Ada abang. Dari mana ya asalnya? Dari kesatuan apa kita juga nggak tahu nih ya kan? Ya, kenapa ini disebut apa dari Sunda kan gitu kan kita nggak tahu. Tahu dari Medan ya? Ya, Masalahnya tinggalnya di Jakarta. itu dengan kenapa saya dijulukin AA? Satu sisi mungkin karena adat budaya saya orang Sunda. Asli? Sunda, saya asli, saya dari Sunda. Ibu Dari? bapak Sunda, ibu Rancakek, bapak Pangalengan. Halo. Dan mayoritas, ya mayoritas keluarga besar saya ini TNI Polri pegawai negeri. Luar biasa. Ya, itu sila-sila saya. Yang kedua, kenapa saya dibilang AA? Mungkin karena jiwa saya dari kecil lebih condong ke dunia otomotif. Saya emang lahirnya di motor, bukan lahir kita di dari saya 3 bersaudara, 1 kakak 1 adik, 1 perempuan adik dan 1 kakak laki-laki pun sama. Kebetulan kakak saya ini seorang juara crosser juga di Aventur juga. Sekarang dinas di Disu Jawa Barat di Waduh. Saya emang dunia motor dari sejak kecil. Kelas 5 SD itu saya sudah terjun ke dunia gestrek. Wah, luar biasa. Jenjang sekian tahun saya sempat nganggur 3 tahunan itu saya ngojek di kampung saya itu biasanya bawa samurai. Karena kan masuk ke perkebunan, jadi kalau ada sewa satu bayarnya double, karena yang satunya buat yang ngawal motor. Jadi saya itu kalau orang sudah bilang ngawal apa, ngojek ngalong namanya, yang dari sore sampai malam pagi. Jadi kalau saya bawa bagasi apapun kayak bawa motor gini nggak seberapa. Emang kita terus terang saya nggak munafik bahwa saya dibekali ilmu sama seorang guru saya, suruh saya namanya pangkatnya Aibtu Bang Margono, dan beliau ini benar-benar nyatakan suhu, bilangnya dijulukinya sebagai pelatih dunia akhirat. Kenapa? Karena beliau memiliki satu keahlian dunia motor yang menciptakan adik-adik polwan kita menjadi memiliki rekor dari mulai rekor muri hingga sudah tidak layak lagi mendapatkan rekor muri. Sampai detik ini dinyatakan bahwa polwan polisi wanita Indonesia mendapatkan Guinness Book of the Record. Itu makanya dia akan amin. Terusnya buat guru saya, Bang Margono, yaitu Bang Margono yang saat ini dinas di Satpasil dan Bogor. Kenapa jadi Auke? Auke itu nama asli atau nama panggilan sebenarnya? Kalau AA itu panggilan. Enggak, Uke. Uke itu nama asli. Aslinya panjangannya? Uke Adhan Handriawan. Sunda banget. Sunda banget. Sunda banget. Jadi mayoritas ujungnya itu banyakannya wan. Berarti Dan diulang-ulang. berarti Ya. kalau Dan bawa rawan. Jadi kalau lawan ada yang kepala-kepala. Sunda mah Namanya kalau namanya orang Sunda pasti didominasi dengan huruf A. Gitu. Kalau A, E, U ya itu I-nya jarang. Nah, jadi kalau orang Sunda itu A, E, U. Makanya Uke juga saya tuh salah di administrasi pertama. Zaman ibu saya ngurus
sebetulnya nama saya itu aslinya UKKE, tapi karena itu salah ngetik di apa namanya pakai ejaan iyo, jadi namanya UKEU. Oh, ejaan zaman dulu itu. Ejaan dulu dipakai, jadi saya ngikutin nama itu. Tapi kalau sebetulnya yang saya pasang sebenarnya namanya nama asli sebetulnya, tapi saya mengikutin kalau secara administrasi kedinasan maupun ini pakai UKEU ya, UKEU. Padahal sebetulnya nama asli saya itu UKKE. Ya. Kalau dikombinasikan ke keahlian saya sekarang, apa namanya, fungsi saya sebagai pengawal itu ada artinya. UKKE itu. Apa itu? Unit khusus kawalan ekonomi. Ada ekonomi. Ada ekonomi. Bukan AC ya. Bukan AC ya, ekonomi ya. Tapi kalau lihat dulu pengawalannya Pak. Kalau pengawalannya VIP atau PIP, tamu-tamu negara, berarti saya nama E-nya itu diganti. Jadi unit khusus kawalan ekonomi. ganti lagi. Masuk. Ekonomi dan eksekutif. Nama-nama dia terserah dia. Bebas ya. Masuk, Mike. Dan untuk sekarang kegiatan apa aja ya? Saat ini ya kegiatan fokus di tanggung jawab saya sebagai di kedinasan aja. Kalau untuk selingan-selingan di lingkungan, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan dari 3 periode ya menjadi ketua RW. Wah, naik lagi nih. Ya, Terus selamanya. insya Allah di 2024 saya lepas. Oh, nggak kira lama. Saya tinggal, iya, karena terpuknya. Itulah berarti saya menjaga marwah undang-undang yang diberlakukan. Marwahnya gubernur ini saya pegang, saya jalani. Kenapa kok bisa jadi 3 periode? Karena pada saat saya menjalani 1 periode ya Bang ya, saya sudah menjalani 2 tahun. Barulah terbit Perpum Peraturan Gubernur nomor 178 apa? 117. Jadi saya masih bisa maju lagi 2016. Tahun 2014 ya? Iya, Pak Toto terpilih di 2014. Sudah 5 tahun. 2014, 7 tahun. Kan ini baru jalan 6 bulan. Ya. 2008, 2021 kemarin terpilih di bulan November. Makanya paling dasar kalau kita memiliki, kalau kita demen yang berkaitan dengan angka itu, angka lagi. Kalau mas 1 jangan 3, 5 ya, 5, 7, 9. Kenapa? 5 orang Islam ada 5 kewajiban. Beriman ada ya kan? Sholat 5 waktu, sila 5, nggak ada 6, nggak ada 7 kebaikan. Hidup kita ini harus menjalankan 7 kebaikan. Ada coba di Google. Apa? Jangan dibolak-balik tuh 7 kewajiban itu. Termasuk yang terkait dengan sebagai pengendara harus memahami dan mematuhi 7 prioritas. Dan itu pun tidak boleh dibalik-balik kan? Nah, sama. Sebelum 7 prioritas ini terbit, ada 7 kebaikan sebagai hidup kita menjalani sisa hidup. Ya. Kenapa 9? 9 kan ada. Dan 9 itu angka paling tertinggi yang tidak bisa dicapai dengan segampang. Itulah yang angka yang makanya saya nomor handphone yang satunya kan 99. Nomor balap saya dari awal sampai kemarin aja nilai jumlahnya 9. Kalau nggak 54, 63, 36, 99, tapi nggak pernah saya pakai angka 90 atau 9, paling 81. Nah, totalnya 9. Jumlah 9. Kalau yang nomor 3, kalau 3 itu aja 3 tadi. Kalau untuk menjalani kehidupan itu perlu 3P itu. Apa aja tuh 3P? Jangan dibalik-balik juga nih. Pertama, persaudaraan, persatuan, perdamaian. Tolong jabarin apa persaudaraan ini. Persaudaraan ini mengaitkan dengan nilai 5 angka. Ya.
senyum, sapa, salam, sopan santun, indahnya silaturahmi. Makanya terjadinya begitu. Antara ketemu Anda 5 dan ketemu saya 5, jadi 10. Riset ini loh. Silaturahmi kan. Nyambung. Nyambung. Ini karomahnya dari Abah saya. Habib Lutfi dunia. Makanya kita harus banyak-banyak silaturahmi semua. Insya Allah jiwa jati diri kita ini siapa gak akan kita ini ada di mana. Makanya suka ada slogan, siapakah kita, di manakah kita, apakah kita. Nah, itu kan 3 juga. Siapakah kita, apakah kita, di manakah kita. Kenapa saya ingin melahirkan satu komunitas. Komunitas itu tidak hanya untuk di Jakarta, tapi untuk keseluruhan. Gema NKRI, generasi muda pembela tanah air, luar biasa. Itu udah paten itu. Iya 100% NKRI itu, tidak membeda-bedakan suku, agama dan ras. Siapa aja bisa bergabung. Kalau itu tujuan utamanya Generasi muda siapa aja, bukan karena kita umurnya 50, bukan muda. Oh itu udah tua, nggak bisa. Generasi muda itu kan generasi penerus. Yang mana ada tersisa umur kita, yuk kita bareng-bareng nyari nilai ibadah dengan cara persaudaraan, menjalin persaudaraan, persatuan, perdamaian dan bersilaturahmi. Apa yang menjadikan visi misinya? Kita lebih menonjolkan nilai kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Nah, kalau itu piala apa? Kemarin lomba ketangkasan keterampilan 2021 bulan Oktober kalau nggak salah. Juara 1. Ya, Juara 1 di kelas 8,5 hingga 1.500 sampai 1.200. Yang diperlombakan tuh Ketangkasan. waktu bukan freestyle, lomba ketangkasan gluten jadi angka Kecepatan 8 juga. zigzag paling cepat. Bukan cepet. ya dengan waktu yang cepat. Berapa menit? Saya waktu kemarin itu 0,71 Zigzag itu. ya pokoknya nggak nyampe 1 menit. main ketangkasan jadi Motor besar. Iya, motor. Iya, ada beberapa jadi main jejak ya, Iya. jejak kayak gitu. Jejak, Pokoknya ala lintang ya. angka 8. Nah, itu wajib itu, semua pengendara harus menguasai ilmu itu. Itu akan didapat dan akan ditemukan nanti begitu benar-benar operasional di atas aspal. Untuk relawan juga tuh ya. Sama, nggak panjang relawan. Semua bikers, semua pengendara wajib memiliki ilmu itu. Jadi kalau ada lubang Jadi dan ingat, saya ingatkan kepada semua pengendara, kalau Anda berkendara itu tidak ada yang namanya refleks. Ya. Karena apa? Di motor itu perlu dibimbing dan perlu dibina dan perlu guru. Ya, bahwa di motor itu bukannya harus capek dan badan pada sakit, itu salah. Karena apa? Tidak mengetahui secara pembekalan individu bahwa organ kita akan sehat. Karena apa? Tidak mengetahui cara pengaturan pernapasan yang baik dan benar. Yang pertama itu. Bagaimana caranya? Ada. Ya, ini tidak bisa dengan kata-kata, harus dengan pembuktian praktek. Yang kedua tentang motorik kita, pandangan itu naik motor harus gimana? Karena apa? Pandangan kita ini akan menyatu dengan roda depan. Kemanapun lirikan kita, roda depan dengan seketika hitungan persekian second atau persekian detik itu akan ngikut kemana lirikan kita. Makanya pembuktiannya di mana? Yuk kita set trading itu loh, di angka 8 di U-turn itu akan ketemu di siksa. Dan alhamdulillah kalau bukan hanya pendapat saya, semua para founder mengatakan bahwa guru kita ini diakui di mata dunia. Hanya Indonesia yang memiliki ini naik motor. Orang-orang jago di sana, faktor risikonya nyawa di Indonesia lebih jago. Hati. Kita harus bangga di bumi NKRI ini. omset tanda jadi. Nah iya, pertama ada di mana? Di Indonesia. Sebenarnya jago-jago cuman kayaknya nggak terlalu menonjol kayak di luar negeri ya. Oke, di sana sekarang udah ada motor yang bisa jalan di atas air. Indonesia kalau teknologinya canggih, ada yang lebih berani. Mungkin dengan ilmu tapak sancat. Nah ini apalagi orang Sunda. Betul. Baru. Jangan motornya aja. Lagi nyangka.
Bener. Kelapa sancang. Ilmu halimun. Ibu Halimun. Tahu-taunya udah nyampe aja. Makanya, maaf nih, saya tuh Pagi masalah. ngeliat di sini, siangnya udah ngeliat di mana? Nah iya, Masih mending hitungan detik. itu bukan ahli agama, Iya. tapi punya keyakinan dan kepercayaan. Kalau kita banyak menyebut nama malaikat, sama kita menjalani hidup, itu dengan spontanitas dan nyata. Target saya cuma harusnya 15 hingga 13 menit, atau 9 menit aja. Ada aja kayak ada yang Si jalan. Setuju. ini sisanya kan, oh iya, pasti suka ngebut nih, yang lain. Oh ayo berani ya sekian menit. Saya ini kemana-mana tahu-tahu udah sekian detik udah sekian menit, sekian detik udah nyampe. Nah, saya tidak bangga, karena saya ada yang perlu dibanggakan dan perlu kita ucapkan terima kasih, mengucapkan alhamdulillah kepada yang maha kuasa. Alhamdulillah ambil saya benar nyata itu benar kan. Saya kalau ada udah darurat makanya tadi aja udah mau berangkat tuh tadi dari keluarin motor sama saya buat mengawalannya dengan saya challenge satu waktu berapa 30 menit ya dari mandi ini. Kalau perjalanan guys itu paling 10 menit nyampe. HI 10 menit nyampe saya. Ayo 10 menit coy. 10 menit. Mau motor kayak gimana itu? Tapi motor berapa cc? Yang ini 8,5 dari WGS banci sebutannya karena pakai rantai, tapi paling enak nyaman kalau ke gunung naik ini yang ya, alhamdulillah saya dikasih kepercayaan pimpinan untuk merawat di sini. Dan kalau hal-hal di kedinasan pimpinan bukan saya punya harus punya keahlian, tidak, saya diberikan kepercayaan sama pimpinan untuk contohnya memimpin pengawalan apa, terus berkoordinasi dengan instansi terkait apa ya. Contohnya ada sandinya pengawalan apa namanya 24 itu pengawalan tamu negara. Berarti saya digabungkan sama orang-orang pas pampres. Di sana ada namanya kademwalnya, komandan detasemen pengawalnya. Berarti harus saya koordinasi. Nanti kita survei dulu apa. Dan memang kita sebagai pengawal itu harus dididik semaksimal mungkin, harus profesional dan beretika. Kita ini nggak boleh arogan. Udah kita bukannya eranya lagi, ini zaman now, brother. Apa-apa aja bisa dipatahkan, bukan sana payung hukum sama jari-jari orang. Atau dicepret, medsos gini-gini ya. Viral. Kan? Pada posisi kita itu benar, tapi selalu aja orang yang menjatuhkan. Dan satu sisi risiko polisi, khususnya Polantas, kalau orang takut ketemu Polantas berarti kembalikan kepada dirinya, berarti dia punya sesuatu kekurangan. Ada salah. Tidak ada masalah. Sebelum terjadi kesalahan timbul, makanya kita jangan memponisnya langsung salah. Kita bukan hakim. Terjadinya satu kesalahan berarti harus melintasi dulu dua season ini. Season pertama apa? Karena kelalaian, kelemahan, dan kekurangan. Terjadilah kesalahan. Ya nggak? Nah, kan terkadang gini ya, kita bawa motor, ada yang nggak punya SIM, itu polisi bisa nyiriinnya gimana ya? Nah, bedainnya. Itu rahasia. Itu rahasia. Karena kayaknya, Karena gini, bener kan? keahlian gitu seorang aja. petugas lalu lintas itu tergantung daripada keahlian individu. Kita tidak bisa mengukur keahlian itu Psikologi ya. psikologi. Karena gini, dari bahasa tubuh aja udah kelihatan. Bahasa Gestur tubuh, ya. bahasa tubuh itu Dari kelihatan, gestur ya. ya kan? Mau dia nyantai Ya. dimanapun ya. Contohnya gini, yang dibonceng, ya, sama yang nggak dibonceng. Tapi yang nggak dibonceng, yang diboncengnya ini malah yang punya SIM, yang di depannya bisa ketahuan nggak punya SIM. Dari bahasa tubuh kan bisa tahu. Kadang-kadang orang berulah tingkah begini lah. Kadang-kadang apalagi kalau yang psikopaten pura-pura begitu ada raja ngomong lah, ada lagi yang lawan arus tiba-tiba masuk ke kiri padahal tujuannya bukan ke situ. Nah itu kan dari bahasa tubuh sebetulnya, iya kan? Spontanitas gitu, bukan kata refleks, tapi dengan spontanitas petugas itu sudah memahami, sudah lebih ahli. Makanya di ilmu kepolisian itu suatu kejahatan apapun pasti akan dilakukan. Pelaku menggunakan tenis dengan 1000 langkah, polisi 1000 langkah. Sama, Polantas pun akan tahu Anda melakukan mau mengelabui petugas di lapangan dengan menggunakan
berapa cara? 100 langkah atau 100 cara? Kita 101 cara. Mungkin satu langkah di depan dia kan. Padahal mereka secara opini persepsinya itu salah gitu. Terlalu rendah menilai kami di lapangan. Kadang-kadang berasal polisi nanti begitu. Karena apa? Karena dia tidak memiliki dasar hukum. Harus sudah memiliki dasar hukum, apa yang harus ditakuti? Kenapa Anda masih takut polisi? Kan gitu. Takutlah kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda berkendaranya tidak baik, tidak memenuhi syarat, tidak menguasai TNI, Anda harusnya takut. Dan jangan sekali-kali, khususnya ini karena kita ini sudah booming, sudah mendarah daging dengan adanya jenis metik. Medis itu sangat membahayakan. Dan ini perlu pembelajaran, pembekalan yang lebih matang. Medik itu sensitif. Pernah mengulas di TikTok teknis bahwa ada praktek bahwa ini begini, ini handle rem, ini grip, bagaimana kalau yang namanya rem waktu buat rem belakang itu adanya di handle sebelah kiri. Kalau ditekan itu udah setengah, itu udah harus disetel, disetting ulang. Tapi bukan kita yang nyeting, kembalikan ke dokternya atau mekanik. Kebanyakan mayoritas saudara-saudara kita pengendara jatuh pakai metik karena apa? Ini gantung dua, di sini satu. Ininya udah habis, di setengah tekanan baru ngunci, ini baru tekanannya udah ngunci, makanya jatuhnya kebanyakan ke kanan. Dan jatuhnya pasti ke kanan. Sebetulnya tekanannya banyakan ini, karena kekuatan manusia di atas motor adanya di mana? Di tangan. Tangannya itu di mana? Nih, terus Anda tahu. Di jari manis, jari kelingking. Kok bisa? Harus dipraktikkan. Itu titik aman kendaraan adanya di mana? Di rem. Remnya rem mana? Rem belakang. Rem depan apa? Sebagai alat bantu. Tidak bisa dengan kata-kata. Bagaimana? Praktekkan. Nanti kita kasih ilmunya. Kekuatan manusia adanya di tangan. Ya tadi saya bilang. Kok bisa di tangan adanya di jari kelingking? Padahal ini cuma 2 jari. Kecil lagi. Oh, Anda nanti di praktek Anda bisa merasakannya dan bisa tahu fungsinya 2 jari ini. Titik tumpunya ada di mana? Di mana kaki Anda berpijak? Post step itu di mana? Contohnya motor sport, motor bebek, gitu kan. Kalau motor matic di mana? Ada. Bukan harus selonjor ke depan. Ke depan itu hanya suatu saat aja. Session tertentu aja. Jadi kalau cara naik motor yang benar sebetulnya perempuan. Dasarnya di mana? Coba pertama sebelum terlahir metik ada namanya motor bebek manual yang tanpa kopling, hanya kopling kaki. Perempuan itu mau pakai celana panjang, rok pasti nutupnya begini lah, ditutup biar masuk angin. Karena itu cara duduk yang benar. Paling benar itu ya. Paling
tadi saya bilang, Anda jangan merasa diri Anda bego dan jago. Tidak ada yang namanya ego dan jago. Jangan merasa diri Anda tuh mengedepankan ego dan jangan merasa diri Anda mengedepankan jago. Di jalan raya tidak ada jago. Belum tentu Anda egonya tinggi, Anda merasa diri Anda jago, derajat Anda merasa lebih paling duluan, lebih profesional, tapi Anda lebih kalah sama salah satu orang karena bego. Iya, bisa kalah. Orang jago kalah sama orang bego. Nah iya, kalah. Kok bisa? Dikalahkan sama orang bego? Iya. Orang bego asal otodidak main aja, sama-sama otodidak contohnya. Karena merasa ego, wah gue jago nih di motor. Sama orang bego, disenggol begini aja jatuh. Orang bego nggak pikir panjang. Pembuktiannya, kita motor MX2, motor pembalap crosser dunia. Kita perhatikan, kita zoom, kita bikin replay, dibikin lambat. Kalau namanya motor, ini orang bego, ini orang ego nih, jago nih, dikejar sama orang bego nih, set, nggak bisa dikasih jalan nih, disalip nih, begitu disenggol aja depannya nih, dek, ban depannya, pasti jatuh, dia nggak jatuh. Makanya kalau kita naik motor jangan pernah ban depan kita kesenggol ban belakang orang. Lihat di GP, GP verifikasi, coba. Dan jangan pernah kalau kita apapun terjadi suatu permasalahan insiden di jalan raya, jangan pernah melepaskan kedua tangan kita dari grip. Kita lihat tontonan bareng. Seharusnya ada pakai layar, jadi ada ini. Nanti kita lihat kayak si Amarun Simon Cori itu. Terus ada lagi pembalap kemarin di, dia nganggap begitu ada dapat insiden nggak ngerosot sampai nggak jatuh, udah jatuh tapi ngelepas motor dia naik lagi jalan lagi kan? Ada. Kalau orang di balap itu di jeep itu sampai jatuh sampai lepas, itu karena sudah nggak ketahan. Sebetulnya nggak boleh di motor itu melepaskan, termasuk di mobil pun sama. Tapi dia pembalap itu berusaha sebenarnya berusaha untuk tidak melepas. Karena dengan posisinya dia banyak ada kelemahan lain dan tidak bisa dikendalikan lagi, maka dia lepas. Tapi emang logika sih kalau kita jatuh dari kita orang Indonesia kan budayanya lain. Kan tadi itu saya bilang. Karena ego, karena dia merasa jago. Kita di samping atau tidak jatuh terus masih megang motor, kita nggak bakal terpasang aman. Ya kan karena aman. Justru yang tidak aman itu orang-orang yang banyak melepas. Di Indonesia kebalik, dibalik-balik. Belum apa-apa orang yang jatuh kita yang ngikut. Jadi dia nyata nggak? Yuk, kejadian waktu pas kita berangkat mau ke sini. Nah, kan pasti teman-teman itu ada. Sampai terpontang-panting. Kejadian banget itu. Itu sampai ada motor di balap begini tapi dia nggak jatuh. Sampai udah main-main begini. Dan pribadi ini ngalami. Demi Allah Rasulullah ini semuanya kekuasaan Allah. Pas hujan deras harus ngejar kawalan dalam keadaan cepat. Itu hujan deras petir, Mang. Begitu masuk gerbang ke depan Sultan arah ke barat, kan sebelum keluar akses depan gedung DPR itu ada keluar akses tuh. Itu kan suka ada di tol itu suka ada plat-plat yang panjang begini. Oh ya. Plat-plat yang dari tembaga itu. Oh ya. Hujan dalam keadaan hujan petir. Itu motor pakai P900 masih ingat ya. Demi Allah Rasulullah itu kuasa Allah. Saya langsung nahan nafas. Dalam keadaan jatuh cepet. Main begini motor. Coba kalau dilepas, kalau nggak dilepas ya tangan ada jari ada yang lepas begini satu. Entah kemana jatuhnya, mau dibilang. Samping kekuasaan Allah yang paling utama, kita menguasai teknis. Nyata, boleh coba nanti. Makanya nanti di safety riding itu ada yang namanya sliding, mengantisipasi kita jatuh nyerosot. Sliding tapi nggak jatuh. Kenapa? Artinya safety riding itu kesimpulan yang paling nyatanya itu bagaimana cara berhenti yang baik dan benar. Cara ngerem yang benar kalau bahasa di teknisnya itu. Ya, jadi safety riding bukan penjabaran. Ada kata-kata anak-anak di grup suka safety ridingnya begini. Kalian ini nggak ngerti. Maka saya ketawa kalau ada kata-kata safety riding ya. Safety riding selalu ya. Safety riding begini apa artinya? Paham nggak? Ada set right. Lah iya kalau
utamakan aja bahasa-bahasa yang ejaan yang sempurnakan aja pakai. Iya, jadi orang-orang itu paham jadinya, yang tidak paham juga jadi paham. Kadang-kadang ada safety reading ya, terus apalagi ada tambahan-tambahan belum salam satu aspal, terus apa namanya lagi, kan dulu pernah di sekal juga tuh salam satu aspal. Berarti kalau yang main adventure nggak bukan saudara sebenarnya. Nah, kenapa nggak salam keselamatan, salam persaudaraan lebih indah? Ejaan yang dipakai Lebih global lah. nah, lebih global lagi, Iya, benar. lebih ada kata-kata kesatuannya. Ada nggak kesatuannya? Ada bentuk keseluruhan. Tapi kalau bahasa salam satu aspal, berarti yang hidup di aspal doang, saudara. Berarti yang di adventure kayak crosser, kayak yang main adventure, tanah ya. main tanah berarti bukan saudara. Berarti kalau di depan jalan beton ya balik. Nah, balik lagi. Yang aspal. Ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya pembahasan ini banyak. Banyak. Saya terima kasih banyak. Tapi Syukur saya bukan ingin nyari popularitas tidak, ya, tapi ingin mengingatkan dan bukan menggurui. Mengingatkan, yuk kita bareng-bareng. Kebetulan kita punya ahlinya. Saya bukan ahlinya sebetulnya, tapi saya bisa menjembatani. Ada ahlinya. Kita sebetulnya harus bangga dan harus bisa bangga ketemu sama beliau. Siapa beliau itu? Tadi guru saya. Guru yang mahakaryanya banyak di kepolisian, khususnya di nah itu kan sejarah dan iya, seorang ayah kepala Lorenzo aja curhat pengeremannya sama guru saya waktu ke Jakarta. Iya, bawa motor. Kenapa? Itu tadi titik aman adanya di mana? Di rem belakang, bukan di rem depan. Rem depan itu hanya sebagai alat bantu. Pada saat dia mikung kiri lagi cornering begitu, ya kan emang nggak pakai kontrol gas? Pakai kontrol gas, tapi ada kendalinya kontrol gas gimana? Kontrol rem, bukan rem depan. Kalau pakai rem depan mungkin jatuh semuanya rem belakang. Cuman persepsi orang-orang Indonesia salah penjabat. Saya berani dikupas bahas di TV. Saya makanya pengen banget saya diwawancari yang namanya siapa tuh? Deddy Corbuzier tuh. masuk Iya, podcast ya. panggillah saya kalau nggak guru saya tuh pakarnya. Om Deddy ya. Om Deddy sampaikan salam hormat sama saya Om Deddy Corbuzier. Ya, Thumbnail ya. kalau Om Deddy Mohon ingin diundang. mendapatkan pahala yang besar terkait pembekalan untuk mengingatkan kepada para pengendara roda 2 khususnya yang saat ini membuming di bumi NKRI khususnya, banyak pengendara baik itu yang sudah mencukupi umur dan di bawah umur pun sudah banyak yang mengendarai kendaraan. Panggil pakarnya. Siapa? Itu Bambang Margono dari Kesatuan Ditlantas Polda Metro Jaya yang saat ini berdinas di di Satpasim dan Mogot bagian praktek. Itulah Maha Guru. Diakui di mata dunia. Kalau bisa juga undang AA ya. Alhamdulillah. Saya Udah pasti. hanya sebatas pendamping. Nah, itu kan cerita tentang sejarah ayah dari pribadi, terus tentang sejarah safety ready. Saya penasaran, kenapa senang ke dunia biker? Awalnya dari tahun berapa tuh? Saya berkecimpung di dunia otomotif khususnya di roda 2 karena saya dididik dan ada keturunan. Dan saya waktu bayi masih merah, kata ibu almarhum, masih ingat kata bayi ibu saya almarhum, ibu saya, bapak saya. Dulu pernah bapak saya pulang pergi Pangalengan Lampung. Pangalengan Lampung. Itu naik DT. Ada trial namanya Yamaha DT. Nah, itu saya dibonceng lagi bayi merah, kepanasan, kehujanan, nggak berhenti. Makanya alhamdulillah saya sehat walafiat. Sudah terbiasa. Udah biasa dari kecil. Dari merah, dari bayi merah. Terjun, Bayi merah. awal terjun masuk komunitas atau itu dari tahun berapa? Kalau di komunitas berkecimpung komunitas dari tahun 97 saya dunia motor gede. Tapi kalau untuk komunitas motor kecil dulu nggak ada komunitas, adanya bukan klub, geng motor sebutannya kalau di kampung di Bandung itu. Oke. Dan dulu ada ETC, Ah, Breaker, iya. M2R, Briges. Back Baron. Saya sempat di ETC dan di Monreker. Wow. Jadi kalau kelihatan Aduh. Ampun suhu. Ampun. Jadi kalau kelihatan sekarang anak-anak, adik-adik kita, anak-anak kita yang kalau saya lebih tua, lihat penerus-penerus di motor ini, bahwa ya itu sebetulnya hal kewajaran, tapi sudah tidak zamannya lagi. Udah tidak layak ya. Kembalikan kemana?
ke sarana, tolong dong buat sarananya. Fasilitas. Akhirnya kan sekarang FTC udah bisa dirangkul ini. Alhamdulillah. Bisa, malah sosial kemanusiaannya tinggi. lebih tinggi. Dulu mah ekstrim, tindak Sekarang udah pidana, jadi ini tindak kan. pidana apa Banyak ya. jalani. Dan zaman saya keributan motor anak motor itu dak sampai pembakaran selesai pada saat itu, tidak ada berkepanjangan. Profesional. Dan tidak ada yang namanya melakukan tindak kejahatan, contohnya sampai merampas, ngerampok, nggak ada. Justru kita ini banyak zaman di tahun 89 saya itu banyak main ke Bandung 89 hingga tahun 93 itu masih di dunia motor. Zaman saya itu nggak ada yang namanya pakai plat nomor, lampu halogen segede gini toh, turun dari Pangalengan, kebayang nggak? Wah, knalpot itu cuma segini-segini nih. Jadi kalau mau masuk ke kota, knalpotnya dibebesin dulu kayu balok, kalau enggak bata. Jadi nggak mau gogoer. Makanya ketika di polisi mau ngakalin kayak gimana? Ya tahu. Udah paham banget ya. Yang namanya yang masuk razia lolos karena waktu pada saat itu polisinya itu ngegebuknya bukan begini nih, shoot gitu. Jadi kita punya keahlian di motor, semuanya itu kompak. Nekuk kayak terbang. Pada bawah. Itu masih ingat itu di Polsek Cicendo itu pada saat itu. Sempet ya ngalamin. Pengalaman, kejar-kejaran polisi sampun. Jadi sekarang udah jadi anggota. Ya, Udah makanya paham banget ya tekniknya. pas saya sempat ikut balap road race di Kemayoran Standaran, ketemu Benny Pria kaget, mantan merengkar, ketua merengkar. Kang, masih ingat saya nggak? Jadi polisi ya. Saya dulu di merengkar. Benny Pria kan sama si Pebi, dari kakak, dan kebetulan dulu saya pembalap ini senior saya kan Asep Hendro, saudara AHRS. Mulai start dorong saya ngalami. Ternyata ya nggak disangka-sangka ya. Waduh, pengalamannya luar biasa. Cuman itu tadi saya mengingatkan bahwa di jalan raya tidak ada yang namanya jago. Jangan mengejar itu. Udah gitu aja. Gitu kan. Jangan mengatakan ada kata-kata bahwa diri Anda itu jago. Tidak ada ya. Baik pengendara mobil, motor, truk, apapun tidak ada jago. Dan jangan mengejar itu. Ya. Anda akan kalah sama orang pengendara yang bego tadi. Nah iya, yang orang yang bego kan kadang-kadang bingung. Lihat orang berhenti lampu merah, berhenti. Ya, bingung. Ada yang jalan, ikut jalan. Nah, yang ikut jalan ini berarti kan ngasih contoh yang nggak benar, ngejar ego kan? Contohnya. Ini traffic light nih. Garis. Ini traffic light. Arah ke sana. Ini motor. Ini udah garis marka ngelewatin. Nah, nyolong-nyolong. Padahal ini masih merah yang arah ke sana contohnya. Arah kemana nih? Selatan. Arah ke selatan ini masih merah. Di sini orang bego. Kebanyakan orang-orang bego nih yang nggak tahu aturan, tapi dia tahu kenapa orang berhenti karena lampu merah. Mungkin. Orang yang merasa ego ini udah karena sudah dibekalin dasarnya ego, merasa diri jago, dia mau ngejar waktu. Dalinya kan masih rata-rata buru-buru mengejar waktu, ya kan? Padahal mengejar kematian itu. Kenapa saya beralih mahal begitu? Iya. Bisa kematian buat dirinya, bisa menjadi kematian buat orang lain. Kenapa? Inilah ego. Begitu ego si orang ego ini jalan, orang bego ini ikut. Begitu kadang-kadang ngintil. Karena dia merasa jago, bergaya lah dia. Kesenggol lah sama yang bego, jatuh dia. Udah selesai. Selamat siapa? Yang bego. Ya nggak? Nyata. Makanya saya di TikTok selalu nyari-nyari kesempatan. Nih. Orang-orang yang berdalih mengejar waktu nih, padahal mengejar kematian nih. Saya pengen ngomong TikToknya namanya apa? UKKE 01. UKKE 01. Oh, jadi yang lupa tuh follow tuh. Jadi banyak info ya dan ilmu-ilmu di situ tuh. Instagram main gak? Yang dibuka ada sih Instagram. Tapi lebih baik main TikTok ya. Mau ke TikTok. Itu cerita belum lanjut, itu habis dari situ kemana lagi? Dari ekstasi, Briges, terus kemana? Yang suka 10-8K. Buset, itu mah banyak followernya. Kakak ini huruf kecil. Followernya aja udah 9.000 Pak. Buset dah. Wah ini bisa jadi booming nih. Jadi close dulu kan, kita nanti ada segmen kedua nih juga. Enggak, saya senang dikunjungi begini. Kita
Kalau Anda puasa nggak puasa, terserah secara pribadi, kita sahur bersama. Siap. Ya, kita sahur bersama. Sekarang kita ngejar waktu lagi nih. Nah, sahur bersama, nggak bisa begitu. Enak aja, putus hubungan. Anda tidak marwah seorang RW-nya, marwah seorang kakaknya nggak dijaga. Berarti Anda menolak rezeki. Kalau sudah Ayo lo. kayak gitu juga. Ayo lo. Saya kaitkan dengan hadis nanti. Ayo lo. Ada ustaznya di belakang ini. Ayo ustaznya. Masalahnya ini, Om. Auga punten masalahnya berhubungan dengan dapur di rumah. Kalau masalah dapur di rumah, semuanya itu kembali kepada kiasan kita bicara. Siap. Jadi pemanis, Siap. komunikasi. Mah izin, mau saya disiapin aja buat anak, apa buat siapa, buat mertua, buat ini kita ada layanan di teman apa di saudara. Yuk kita nikmatin bareng. Kapan lagi? Masalahnya berhubungan dengan ini. Ya, Pulang kampung kan? mana pernah polisi pulang kampung? Polisi apa? Polisi mudik jalanan menjadi apa? Silakan tanyain sama unsur pimpinan tertinggi. Kalau polisi dikasih ada kebijakan dari pimpinan tertinggi, itu nanti akan bergantian, cuti bergantian. Tetap polisi itu. Ada Kita sudah kodratnya. Maaf nih, saya diberikan ilmu sama guru saya, sama Aibtu Suhu Bambang Margono. Kamu sudah kodratnya. Apapun yang terjadi kamu di depan. Pengawal itu tidak jauh beda dengan pengawal bodyguard. Sebelum terjadi kepada objeknya, Anda yang harus mengalami tanggung jawab. Iya, udah kodratnya. Makanya maaf merinding. Ini kalau udah mengaitkan dengan hadis ya, kita nawait lagi. Makanya saya diingetin sama anak dulu. Pamitan. Masalahnya gimana? Assalamualaikum, Sultana. Jadi bagi yang ada pada yang punya tinggal Wah. pengalaman dari teman. Pengalaman menyedihkan lah di jalan stres. Terakhir kemarin di pengawalan di mana yang kontekan kemarin ada apa? Ada yang katakan bahwa Oh iya, kecelakaan kemarin yang di Jawa. Di mana tuh ceritanya? Di daerah apa ya? Di New saya. Iya, yang di tol itu termasuk Pak. Yang di Cikampek bukan itu? Iya, yang di kilometer 13. Kilometer 13. Yang arah ke barat, Ah. arah ke timur. Itu junior saya, udah perwira duluan. Sama Agung. Tragedi ini gara Ya itu, ceritanya. karena orang ego jadi udah ego merasa jago jadi bego, udah bego makanlah korban. Jadi kalau dapat cerita kronologisnya itu dari lajur 1 ke lajur 2 oleng karena dia main handphone si dump truck ini. Nah masuklah ke jalur 3, oleng ke lajur 3. Komandan saya datang nih, senggol pas di badannya gilus. Tadi aja saya mau berangkat riding tadi itu war maka saya bawa ini, lalu bawa telat. Saya mengingatkan bukan menggurui, jangan ego. Apa yang menjadi kelarangannya kita juga sama. Kalau mau kaitkan dengan hadis agama panjang lebar kita. Panjang kali lebar kali tinggi kali luas akar kuadrat. Wah ribet urusannya. Kita makan di situ aja ya. Boleh. Yuk, kemana? Kita close dulu kan? Kelas dulu dong. Close dulu. Kita close Close untuk dulu. menjalankan kewajiban itu. kita. Biar kita nikmat, mau berkah, kapan lagi kita kumpul sama saudara-saudara tua saya ini. Muda. Tua mudanya jangan dibahas. Anda bisa menilai bagaimana dari segi perawakan. Iya paling kecil kita gede. Oke teman-teman, kita hari ini luar biasa udah banyak banget ilmunya ini dari ayah kalau gua ayah Oke. Jadi kita pempanggilnya ayah apa Ani? Aja. Karena 28 di Facebook ya. Itu penjabarannya juga banyak tuh ya. Bisa kalau hal positifnya udah jelas kita ini umat. Iya. Ya. Tuhan kita Allah, anak Allah.
Bisa jadi anak aspal. Aspal. Sehariannya aspal. Nama dia terserah dia. Ganti apa? Ya. Ya udah, pokoknya kalau kita ngobrol ini nggak bakalan beres 1 minggu ini. Ya, bakalan. Apalagi silaturahminya dengan ilmu-ilmu yang Ya. luar biasa nih. Jadi kalau mau sharing-sharing sama AA, ya Curhat dong. buatlah satu pertanyaan yang sulit saya jawab. Nah, PR ya buat kawan-kawan nih yang mau Oke, pertanyaan. para bikers, buatlah pertanyaan yang sulit AA jawab yang berkaitan dengan seorang bikers atau cara berkendara. nah jadi teman-teman gini, AUKE ini ada apa ya? Ada proyek kedepannya nanti akan membuat insya Insya Allah. Allah akan berjalan itu apa Penggemar NKRI, Gema NKRI pertama generasi muda, Generasi pembela muda. tanah air. generasi muda pembela tanah air Dan satu lagi. poin terpentingnya tadi ada di relawan ambulan itu. Nah, salah buat satunya para itu. teman-teman relawan harus nonton video ini Wajib. dan nonton penjelasannya seperti apa nanti hidup kalian ke depan atau jiwa Masa- kalian ke depan para relawan. Masa depannya nih. Prosedur apa aja yang harus dilewati kalau masih mau jadi relawan biar aman? Ya. Nanti langsung hubungin ke Anda sudah menjabarkan secara individu, secara kemanusiaannya menjalankan 7 kebaikan dari sisa hidup Anda dan hidup saya. Dan tapi Anda harus mengetahui bahwa di berkendaraan itu Anda wajib mengetahui 7 prioritas. Asik. Itu yang paling penting Ntar poin-poin bisa ini. di-cut nih buat jadi snap WA. Itu poin banget itu. Kelas men. Oke ya. Ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang udah menonton. Jangan lupa Apa ya. mau dikirim di sini, kita mau di sini aja biar saya yang mesen. Tenang dulu, kita book close dulu. Oke. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya lah. Dan juga follow juga Follow. TikToknya AAU ke AAU ke 01 01 huruf kecil ya. KKE 01 tuh wajib di follow ya. Ya udah followannya udah pokoknya gitu lah kalau kita mah apa. komen. Karena emang tidak gampang membuat, jangankan untuk tidak gampang untuk membuat satu jawabannya, membuat satu pertanyaannya paling sulit. PR-nya 2 minggu. Ya, karena harus berkaitan dengan berkendara. Bagaimana berkendara itu yang safety. Dan ingat, apapun momennya, apapun programnya, dimanapun, kapanpun, siapapun, dengan siapa. Ya, yang penting slogan 3P sebagai warga negara NKRI wajib 3P. 3P. Persaudaraan, persatuan, perdamaian, Perdamaian. 100% NKRI, harga mati. Biasa. Oke. Luar biasa banyak banget ilmu yang kita dapat. Gue MC Pimen, Bang Lili, Auke, MC Jojo, Kang Ewo, Teiin, dan kameramen gue di belakang Ambon yang mana mau lagi tangannya tangannya dulu lah. Ya terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan share sebanyak-banyaknya biar channel kita terus berkembang dan setiap harinya kita kasih ilmu-ilmu yang pastinya kalian ilmu-ilmu baru ya yang kalian berguna banget nantinya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lonceng, lonceng, lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.